Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Berlian Karlina. Kali ini saya mau ngebahas tentang ide bisnis dengan modal yang cukup minim. Jadi kalau kalian penasaran tentang apa sih ide bisnis yang bisa menghasilkan uang dengan cukup banyak tapi dengan modal yang sangat minim, ikuti terus videonya dan jangan lupa subscribe. Berbicara tentang bisnis, saya yakin bisnis itu bisa dikerjakan atau dilakukan oleh semua kalangan, baik dia karyawan swasta, mahasiswa, pelajar, atau memang seseorang yang ingin fokus di bisnis. Jadi sebelum kita berbicara tentang ide bisnis, kita harus melihat produk-produk yang sekiranya banyak diminati di pasar. Memilih produk di sini sangat penting, karena saat kita memilih satu produk untuk kita jual, maka kita harus mempunyai informasi yang cukup atas produk tersebut. Katakan fashion. Misalkan kalian ingin berbisnis dalam dunia fashion. Fashion itu banyak, mulai dari pakaian, tas, aksesoris, ataupun sepatu, sandal, itu bagian dari fashion. Kemudian kalian persempit fashion, apa yang akan kalian jual? Apakah baju, sepatu, aksesoris, atau yang lainnya? Jika kalian sudah menentukan, misalkan katakan kalian sudah menentukan baju, jadi informasi tentang baju harus kalian pahami. Apa sih informasi tentang baju yang bisa kita pelajari? Misalkan dalam baju itu kita mempunyai bahan, material. Kita harus mengenal nama-nama material dengan kualitas material yang dipakai atau yang digunakan. Itu penting karena itu menjadi karakteristik dari produk atau baju yang akan kita jual. Kemudian selain material, kita juga harus tahu harga pasar di luaran sana. Misalkan kita mau menjual atasan muslim, misalkan atasan muslim untuk wanita, kita harus tahu berapa sih dengan material yang digunakan, misalkan katun, kemudian digunakan untuk atasan, berapa sih pasarannya yang diperjualbelikan di luar. Nah, dari harga yang kita tahu di luaran itu menjadi standar atau bisa menjadi pertimbangan untuk kita untuk menjual produk tersebut. Jadi informasi tentang produk tersebut harus kalian pahami. Maka carilah produk yang memang kalian suka, karena ini juga akan mempengaruhi bagaimana kalian akan mempelajari tentang karakteristik dari produk yang kalian jual. Jadi kalau saya kebetulan adalah mempunyai bisnis di clothing line, saya mempunyai brand sendiri. Saya belajar banyak hal dari bisnis saya. Jadi saya karena saya clothing line, mau tidak mau saya belajar tentang bahan, saya belajar tentang kebutuhan bahan dalam satu outfit itu membutuhkan berapa meter. Kemudian saya harus memahami juga tentang penjahit, bagaimana saya bisa menggaji atau membayar penjahit yang sesuai dengan pasaran tetapi dengan kualitas yang cukup baik. Nah, banyak hal yang bisa dipelajari dari produk yang kita akan jual. Jadi mulai dari sesuatu yang sangat mentah dari raw materialsnya sampai menjadi finished good yang siap untuk dijual. Makanya saya katakan pilihlah produk yang kalian sukai. Karena kebetulan siapa sih wanita yang tidak suka dengan fashion? Saya rasa hampir semua wanita tuh menyukai fashion. Jadi karena saya menyukai itu, kemudian saya mencoba untuk berbisnis di clothing line tersebut. Jadi untuk kalian yang sudah mempunyai keinginan untuk berbisnis, coba deh kalian cari tahu kira-kira produk apa sih yang bisa kalian jual. Poin yang kedua dari ide bisnis, poin yang kedua yaitu adalah kita harus menentukan platform. Jadi di mana kita akan menjual produk kita. Dalam waktu belakangan ini kita dihadapkan dengan pandemi virus corona dan ini sudah menjalani 4 bulan saat video ini diambil. Dan saya tahu banyak pihak yang terdampak dari virus corona ini, baik UMKM, perusahaan besar. Maka saat saya berbicara dengan platform, saya berbicara tentang kemudahan bagaimana pembeli atau pasar bisa menemukan produk kita. Kalau kita belajar dari apa yang terjadi pada virus ini, hampir semua kegiatan dihentikan.
semua pertokoan, mall ditutup untuk menekan laju pertumbuhan dari virus ini. Dari situ kita bisa belajar bahwa walaupun beberapa pertokoan ditutup, tetapi kita masih bisa, beberapa orang masih bisa berdagang atau berbisnis dengan selayaknya, yaitu mereka yang sudah memanfaatkan dunia digital sejak awal. Maka dari itu, saya sangat menyarankan kepada teman-teman yang sudah mempunyai ide, saya sangat menyarankan untuk meletakkan platform berbisnisnya yaitu pada dunia digital, karena itu sekarang menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk kita. Jadi berjualanlah online, buatlah sesederhana mungkin. Kita terbiasa menggunakan sosial media. Saya yakin hampir dari seluruh orang di Indonesia, khususnya di usia produktif, dia mempunyai media sosial. Dan itu bisa kita gunakan untuk berbisnis. Maka dengan menggunakan sosial media, kita bisa mempunyai target yang cukup luas, cakupannya luas, tetapi dengan cost yang rendah. Bahkan costnya zero. Tidak ada biaya sama sekali saat kita menggunakan platform digital. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan untuk menggunakan digital platform. Maka digital platform di sini yang saya gunakan atau yang saya rekomendasikan yaitu adalah Instagram. Kenapa Instagram? Karena saya tahu Instagram penggunanya yaitu juga sangat besar dengan usia-usia yang sangat produktif. Jadi kalian bisa ambil market dari Instagram. Kemudian, gimana sih berbisnis di Instagram? Yang pertama kalian harus lakukan adalah membuat akun baru. Akun yang kalian harus fokuskan untuk bisnis kalian. Jadi jangan dicampur antara akun pribadi dan akun bisnis. Kalian harus pisahkan. Kemudian sudah dibuatkan akun. Yang kedua adalah mau tidak mau, kita harus mencari follower. Memang follower itu saat ini bukan menjadi cerminan atas jumlah penjualan yang bisa didapat dari online shop. Tetapi tanpa follower pun kita juga tidak bisa apa-apa. Bagaimana cara mencari follower untuk beginner yang baru membuka akunnya? Yang pertama adalah kalian harus siapkan foto untuk mengupload di Instagram. Foto ini bisa menggunakan foto yang kalian akan jual, produk yang akan kalian jual, atau bisa karena kalau misalkan belum siap foto yang akan dirilis untuk kebutuhan bisnis kalian bisa menggunakan foto-foto yang ada. Ambil aja dari Pinterest, download, kemudian kalian upload, gunakan caption yang menarik sehingga bisa menarik follower untuk masuk ke akun kalian dan menfollow IG kalian. Jadi pertama adalah membuat akun, kedua adalah upload foto, kemudian yang ketiga bisa mendapatkan follower. Setelah follower sudah didapat, paling tidak membutuhkan follower 5.000. Dengan follower 5.000, maka mungkin kita bisa mendapatkan kepercayaan dari follower kita. Kemudian setelah sudah mendapatkan follower, baru pikirkan bagaimana kalian akan memproduksi atau menjual produk kalian. Katakan sekarang baju. Baju itu banyak sekali cara untuk menjual baju. Bisa kalian produksi sendiri dengan mencari penjahit, kemudian atau kalian mengambil dengan kulakan atau grosir di Tanah Abang, di Metro segala macam, itu banyak sekali jalannya, caranya banyak. Tinggal disesuaikan dengan target atau dengan keinginan kalian. Tetapi di sini kalau fashion, kalau kalian harus menjahit, mempunyai brand sendiri, kalian harus siap dengan modalnya. Karena modalnya pasti berbeda saat kita mengambil di pasar grosir. Karena di sana kalau pasar grosir kita bisa ngambil 4 pieces, kemudian kita bisa jual. Tetapi saat kita menjahit sendiri produk kita dan mendapatkan brand kita sendiri, paling tidak kita harus menjahit satu model yaitu sebanyak 1 kodi atau 20 pieces, dan itu membutuhkan modal yang lebih daripada kita harus mengambil di pasar grosir. Itu harus kalian pikirkan. Setelah sudah mendapatkan produk yang sudah kalian jual, karena kita menggunakan media digital, maka yang paling penting adalah foto. Membuat foto yang menarik mungkin. Sekarang banyak sekali agen-agen photoshoot yang menawarkan jasanya. Jadi kita hanya mengirimkan barang ke mereka, kemudian digunakan oleh model, kita bisa memilih modelnya. Mereka foto dengan profesional, mereka mempunyai beberapa background, tema background yang bisa kita
sesuaikan dengan keinginan, kemudian kita membayar sejumlah harganya. Jadi kalau saya buka harganya, banyak dari agen photoshoot per satu item barang itu rentannya ada yang mulai dari 80.000 sampai dengan 300.000. Tergantung kalian menggunakan model siapa dan agen mana. Biasanya kalau menggunakan influencer modelnya pasti harganya lebih tinggi. Tapi kalau kita hanya menggunakan model dengan look yang oke, tetapi dia bukan influencer, itu harganya bisa kita tekan. Jadi sekarang banyak sekali foto agen yang menawarkan produk-produk atau jasa-jasa seperti itu. Kalian bisa cari di Instagram dengan kata kuncinya atau ini adalah foto katalog. Kemudian kalian kirimkan barangnya, mereka foto, setelah difoto, kemudian barangnya akan dikembalikan ke alamat kalian. Itu untuk foto agen. Setelah itu, dalam 1 atau 3 hari kerja, foto yang sudah diproses akan dikirimkan melalui email kalian. Jadi kalian sudah bisa upload foto tersebut di media kalian, di Instagram kalian. Nah, disitulah mulai start selling, mulai berjualan. Bagaimana reaksi pasar? Kalian pelajari apa sih yang disukai oleh pasar, model apa sih yang laku di pasaran, atau harga berapa sih yang bisa diterima oleh pasar. Kalian bisa analisa. Kemudian saat sudah mendapatkan pemasukan, pendapatan dari penjualan, cobalah untuk mengalokasikan pendapatan tersebut untuk diputar kembali menjadi modal atau memperbaiki di digital marketing, melakukan marketing berbayar. Jadi kalau misalkan di Instagram banyak sekali yang bisa kita gunakan di media promosi berbayar. Kita bisa menggunakan endorse dengan menggunakan influencer, atau kita bisa menggunakan jasa sponsor yang ditawarkan oleh Facebook dan Instagram. Nah, untuk media promosi berbayar nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.